13. Informasi radio jam 1 sampai jam 3. Dibanjar luaskan dari kawasan Komplek Alun-Alun Kajen 96,4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi dan edukasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar mitra RKS? Senang sekali Lala Fadila bisa hadir kembali temani Anda siang ini di Infra 13 edisi Selasa 16 Maret 2021. Di Infra 13 ini ada yang berbeda mitra. Kita akan membahas isu peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perkembangan perekonomian Jawa Tengah. Dan untuk membahas isu tersebut, Lala sudah hadirkan narasumber kita dari DPRD Jawa Tengah. Kita sapa dulu satu persatu mitra RKS. Yang pertama ini ada yang paling cantik ya di antara yang lainnya. Halo, selamat siang Ibu Irna Setiawati. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Mitra RKS dan semuanya. Baik ya Bu, kabar ya? Alhamdulillah baik dan bahagia. Ya, alhamdulillah. Ibu Irna Setiawati ini adalah sekretaris Komisi A bidang pemerintahan. Betul ya Bu? Iya. Selanjutnya kita sapa mitra RKS yang kedua, ada Bapak Abdul Hamid selaku Ketua Komisi E bidang kesejahteraan rakyat. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak dan mitra RKS. Iya, kabar baik ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan yang ketiga mitra RKS ini namanya keren sekali ya. Ada Bapak Albertus Agung Satria Hermawan. Kita panggilnya Pak Agung ya. Anggota Komisi D bidang pembangunan. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang. Baik ya? Kabar baik, alhamdulillah. Radio Kota Santri. Ya, media informasi, aspirasi dan edukasi Anda. Dan mitra RKS Lala akan temani Anda sampai nanti jam 3 sore. Dan Lala juga sudah hadirkan berbagai pertanyaan, banyak sekali mitra RKS. Untuk Anda yang ingin bertanya juga mengenai fungsi pengawasan terhadap perkembangan perekonomian Jawa Tengah dari para anggota DPRD ini, silakan bisa tinggalkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085292721811 atau bisa telepon langsung di 381293. Saat lagi kita akan kembali lagi tetap di Infra 13. Kembali di Infra 13 mitra RKS masih bersama Lala Fadila di sini dan ketiga anggota DPRD Jawa Tengah. Langsung saja karena banyak sekali pertanyaan yang sudah dihimpun ya. Kita ke pertanyaan pertama mengenai perkembangan ekonomi Jawa Tengah. Ini menurut dari yang saya kutip di Kompas, pada tahun 2020 kemarin angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah ini meningkat. Kita tanya ke Pak Abdul Hamid dulu. Apakah benar seperti itu Pak? Meningkat berapa persen dari tahun 2019 sampai 2020? Terima kasih Mbak dan juga mitra RKS yang budiman. Betul seperti yang Panjenengan katakan bahwa memang pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah itu sampai pada tingkat minus 2,65%. Ini tidak lepas dari dampak COVID-19 di tahun 2020, itu juga sampai terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat terasa sekali. Sehingga efeknya adalah peningkatan jumlah penduduk miskin yang ada di Jawa Tengah. Itu bertambah sekitar 0,45%. Dari yang dahulu itu sekitar 3,5 juta di tahun 2019 ke 2020, 2021 awal kuartal pertama ini meningkat sampai ada 4 juta, sekian. Artinya ini di data dinas sosial juga bertambah. Bagaimana urusan pemerintah provinsi, kabupaten maupun pusat nanti akan menangani jumlah minimal ada stimulus bantuan ke masyarakat itu akan cenderung bertambah. Sebelumnya kami di sini, saya dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, saya Abdul Hamid dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan nanti rekan-rekan saya juga bisa memperkenalkan diri. Kita semuanya dari Dapil 13 yang meliputi Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang. Ya, posisinya DPRD ini sama dengan masyarakat. Karena kita hanya mewakili dan fungsi kita ada 3. Yang pertama pengawasan, yang kedua adalah penganggaran, yang ketiga adalah pembuat peraturan. Sehingga membayangkan DPR itu adalah ya masyarakat, bagian dari masyarakat
yang hanya punya hak untuk membuat aturan dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Kadang kan ada yang mikir kalau DPR itu kayak bupati, kayak wali kota yang kalau dikasih aspirasi langsung tunjuk sana, langsung clear, langsung ada apa tindak lanjut dan lain sebagainya. Kami mewakili masyarakat yang mana mensuarakan dari aspirasi-aspirasi yang ada. Sehingga itulah tadi gambaran juga tentang pertumbuhan ekonomi, juga peningkatan penduduk miskin di Jawa Tengah. Ini merupakan keprihatinan bersama, dan konsentrasi di tahun 2021 ini kami berkomitmen di DPRD untuk ikut mengawasi program-program penguatan kembali ekonomi, bagaimana reformulasi konsep-konsep ekonomi di tahun 2021 ini supaya tumbuh berkembangnya masyarakat kecil, menengah khususnya yang langsung terdampak COVID, dan juga masyarakat yang dalam klaster usaha besar itu juga bisa tumbuh sehingga tenaga kerja juga makin bisa terserap gitu, Mbak. Ya, ini mungkin karena adanya COVID jadi yang menyebabkan beberapa perekonomian menjadi menurun ya Pak ya, dan semakin banyak juga para pekerja yang dirumahkan yang mungkin mengakibatkan menjadi bertambahnya tingkat kemiskinan dan pengangguran ya Pak Amit ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita perkenalan dulu ya. Yang pertama siapa nih, Ibu Irna? Iya. Irna dari Sekretaris Komisi A ya, Sekretaris Komisi A Bidang Pemerintahan Hukum. Ya, bisa memperkenalkan diri dulu dulu. Ya, mitra RKS yang berbahagia. Saya ini bersama teman-teman rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Nama saya Irna Setiawati, SEMM, Sekretaris Komisi A, dan saya dari Dapil 13. Ini kami bertiga semua dari Dapil 13. Kalau saya asli kelahiran Pemalang, tepatnya di Kecamatan Comal, dekat Jembatan Comal. Oke. Baiklah, ke anggota dewan kita yang berikutnya nih, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang, jadi kita perkenalan dulu ya. Ada Bapak Albertus Agung Satria Hermawan dari anggota Komisi D Bidang Pembangunan. Bisa memperkenalkan diri dulu Bapak. Ya, selamat sore. Jadi soalnya mendung, jadi saya ngomongnya sore. Oh iya. Karena masih sudah siang ya. Menjelang sore. Menjelang sore ya, selamat. Tetap pagi, selamat pagi. Semangatnya pagi. Semangatnya pagi. Yang jelas semangat sehat tentunya karena musim COVID ya. Jaga protokol kesehatan ya. Saya Agung Satria dari Komisi D. Kami bergerak mengawasi di bidang pembangunan seperti yang disampaikan. Dapilnya sama dengan Pak Hamid dan Wira. Tapi kalau saya asli Pekalongan. Oh iya. Kita Saya satu wilayah. ya, Pekalongan, mulai dari sekolah di Pekalongan, tapi sekolah setelah Pekalongan di Jogja. S1-nya di Jogja, S2-nya di Solo. Terus ketemu orang Jogja. Ketemunya di ini belum ikan Mbak, masih ada kesempatan. Ya, Pak, nanti saya masih sama seseorang. mencari yang mau ketemu saya. Oh, masih mau mencari yang mau ketemu. Iya. Iya. Tenang Pak, di sini ada yang. Saya dari Tapi fraksi ada. PD Perjuangan sama dengan Iya, sama saya juga ya, Perjuangan. dari PD Perjuangan. Baik, terima kasih Bapak. Dan mitra, kita kembali ke topik kita ya, mengenai peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perkembangan perekonomian Jawa Tengah. Mungkin mitra RKS ada yang ingin bertanya mengenai perekonomian di wilayahnya masing-masing juga bisa ya, mumpung ada anggota DPRD di sini. Bisa SMS di 0852 927 21811 atau telepon di 3811293. Nanti kita akan bahas lagi pertanyaan yang sudah Lala siapkan di sini, tapi sesaat lagi tetap di Infra 13. Kembali di Infra 13 Mitra RKS, tidak terasa waktunya cepat sekali berlalu. Baik, langsung saja supaya kita tidak kehabisan waktu ya. Kita ke pertanyaan berikutnya karena waktunya cuma sampai jam 3 sore. Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai kemiskinan dan juga pengangguran yang meningkat di tahun 2020 ya. Bagaimana dengan pertumbuhan ekonominya, Pak? Ibu?
Iya, silakan. Ya tentunya dampak COVID ini sangat luar biasa ya. Pertumbuhan ekonomi yang tadi disampaikan otomatis menurun drastis. Tetapi ini di tahun kedua ini harapannya kita harus optimis. Kita harus optimis dan berpikir positif bahwa tahun kedua pandemi ini di Jawa Tengah ini pertumbuhan ekonominya harapannya bisa meningkat. Tapi ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik dari masyarakat, terutama masyarakat ya, masyarakat dan semua komponen masyarakat, komponen lah, semua termasuk pers. Ini juga harus bisa bersama-sama untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Karena kalau kita perekonomiannya semakin turun, otomatis kita ya pembangunan akan mandek. Dan harapannya terutama kita harus bisa bersama-sama untuk menjaga kesehatan, karena itu salah satu kunci untuk bisa terhindar dari COVID-19. Dan karena dampak COVID-19 itu dengan ekonomi sangat luar biasa, jadi ya kita sama-sama untuk jaga kesehatan, untuk tetap pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Ya kebiasaan baru. Padahal meskipun ini kebiasaan ini sebenarnya orang tua kita dulu sudah pernah mengajarkan. Dulu kan di depan rumah itu kan ada tempat cuci tangan, cuci kaki. Jadi sebelum masuk rumah cuci tangan, cuci kaki. Ternyata ini kita putar kembali ke masa lalu. Dan harapannya kita harus optimis. Tahun kedua ini ekonomi Jawa Tengah makin meningkat dan pengangguran juga berkurang. Pertumbuhan terutama sekarang kan ada bantuan-bantuan yang dari untuk UMKM kayak gitu kan, ini sangat membantu sekali untuk peningkatan perekonomian di Jawa Tengah. Ya baik Ibu, terima kasih jawabannya, menarik sekali Mitra. Memang dampak dari COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat ya, dan kita sebagai masyarakat ayo patuhi protokol kesehatan supaya COVID ini bisa segera berlalu dan ekonomi bisa kembali pulih. Ngomong-ngomong soal hal tersebut, lalu sektor apa saja yang mengalami penurunan? Saya ke Pak Hamid ya. Banyak Kak. Sektor yang mengalami penurunan karena dampak COVID-19 hampir semua sektor. Tidak lepas dari itu, yang bertahan karena memang itu menjadi satu kewajiban adalah sektor kesehatan. Sektor kesehatan dan juga sektor pertanian. Pertanian ini hampir tidak tersentuh oleh COVID karena lokasinya di desa-desa, mereka bercocok tanam sesuai dengan musim juga masih berjalan. Nah, tinggal dorongan kita bagaimana di kedua sektor itu bisa dimaksimalkan untuk bisa menunjang dari pertumbuhan ekonomi yang lain. Karena ini sektor vital juga, kesehatan dan juga sektor pertanian ini sektor vital. Bagaimanapun juga ketika kondisinya kita lockdown pada kemarin, PPKM dan lain sebagainya, secara otomatis prasyarat pengadaan pangan, sektor pangan ataupun lumbung pangan itu harus tercukupi. Karena ketidaksiapan kita terhadap kapasitas pangan yang harus dicukupi oleh kebutuhan masyarakat ini menjadi ada persoalan sosial. Pemerintah seolah-olah nyuruhnya untuk lockdown, untuk di rumah saja. Terus bagaimana dengan kerjaan dan lain sebagainya. Salah satu sisi tidak semuanya bisa mendapatkan bantuan. Apalagi ada lagi persoalan-persoalan yang lain ketika ada yang dapat, ada yang tidak. Padahal tingkat kesusahannya itu yang tidak dapat itu lebih tinggi. Itu juga menjadi problem-problem. Jadi resesi sosial, resesi ekonomi itu terjadi pada dampak COVID-19. Terdampak sekali ya perhotelan, transportasi, makan, minum, usaha-usaha kayak begitu yang memang ya secara langsung terdampak. Bandara sepi, terminal sepi, hotel sepi, hiburan pariwisata juga sepi, dan ini secara langsung memang itu berdampak. Sehingga harapannya memang program di tahun ini kita fokus pada
tiga pokok pikiran. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi, yang kedua reformasi sistem kesehatan nasional, yang ketiga adalah transformasi ekonomi yang inklusif. Bagaimana nanti pijakannya tidak hanya pada perusahaan-perusahaan yang besar yang menyerap tenaga kerja, tapi memungkinkan dari tingkatan kecil, desa, kelompok, masyarakat yang itu terwujud dalam satu bidang kerja menengah kecil, UMKM dan lain sebagainya, yang mana mereka juga butuh maju dengan menyesuaikan dengan zaman. Salah satu tantangan UMKM ya hari ini teknologi, karena dihitung dari skala nasional khususnya di Jawa Tengah ada 64 juta UMKM, yang mana di situ hanya masih 8 juta yang sadar akan teknologi. Kalau tidak ada percepatan, ekonomi kita juga nanti akan tambah susah kalau memang penyesuaian dengan situasi kondisi dan zaman teknologi ini tidak dibarengi dengan semangat berwirausaha dan lain sebagainya. Ya, nantinya juga lama-lama perusahaan ojek pun tidak harus punya motor. Nanti juga pendidikan ini yang secara langsung dalam pembelajaran jarak jauh, punya sekolah tapi tidak harus dengan ruang kelas yang lengkap, sehingga ini zaman-zaman praktis, instan dan berteknologi tinggi, sehingga dalam kapasitas pengembangan ekonomi pun itu tidak lepas dari hal demikian. Begitu, Mbak. Ya, karena semakin maju zamannya ya, dan juga teknologinya ya Pak ya. Iya. Jadi mengikuti perkembangan zaman juga. Dan selanjutnya kita ke Pak Agung nih dari bidang pembangunan. Ini pas sekali pertanyaannya ya. Setelah tadi sektor yang mengalami penurunan, selanjutnya apa saja sih strategi yang dilakukan atau yang akan dilakukan oleh anggota DPRD untuk memulihkan perekonomian di Jawa Tengah? Oh ya, ya ini sebetulnya tanggung jawab semua, semua pihak harus terlibat ini, tidak hanya kita. Karena dampak dari sektor usaha, kemudian sektor kesehatan, pendidikan, semuanya kan harus ada peran serta dari masyarakat. Makanya peran serta masyarakat sangat diperlukan sekali. Sekarang tadi seperti dikatakan, memang tren menurun untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi pertanian meningkat, terutama telekomunikasi ini tidak pernah surut, dengan masih beda WA, telepon, SMS, orang didik di sisa itu. Misalkan di entek pulsa entek nempel sing ono web ini, itu tren baru sekarang. Ya kan, tren baru. Sekarang orang mau dikatakanlah wah saya ini sangel kabeh. Usaha masih bisa seperti dikatakan tadi sama Pak Ahmed. Kita duduk, kita video callan, ya itu bisa bisnis di situ. Makanya peran serta masyarakat kita perlukan di bidang usaha. Kemudian untuk bidang pembangunan, memang ada beberapa yang dipotong, tidak dijalankan. Hal ini karena apa? Karena kita harus perang dengan COVID dulu. Nah, sekarang sudah tahap vaksinasi, harus disukseskan vaksinasi. Karena apa? Pada saat kita sehat, kita kuat, perekonomian diharapkan bisa berjalan, semua tumbuh lagi seperti harapan, semua bisa berjalan lancar, usaha, semua segala sesuatu termasuk sekolah. Jadi jangan kita sekolahnya lewat media, tapi sekolah juga bisa bertatap muka. Ya, mitra RKS begitu ya. Mungkin vaksin jadi salah satu strategi yang dilakukan pemerintah juga untuk meningkatkan perekonomian ya Pak ya. Dan selanjutnya mitra RKS pertanyaan berikutnya nih mengenai pengangguran yang menurun ini kan karena semakin banyaknya yang lulus sekolah, namun juga semakin sedikitnya lowongan kerja ya. Meningkat. Oh iya, semakin meningkatnya yang lulus sekolah, dan pokoknya yang lowongan kerjanya jadi semakin sedikit karena semakin banyak yang mencari kerja juga ya. Nah, ini semakin sulit apalagi di masa pandemi ini banyak pekerja yang dirumahkan. Nah, ini nanti kita bahas sesaat lagi, tetap di Infra 13. Masih di Infra 13, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan pengangguran yang meningkat ini kan karena semakin banyaknya
anak-anak yang lulus sekolah namun semakin sedikitnya lowongan kerja. Ini semakin sulit juga untuk mencari pekerjaan. Kira-kira bagaimana solusinya untuk mengatasi pengangguran di era yang seperti ini, Bu? Iya, Mbak. Dan memang anak-anak yang lulus sekolah ini SMA, SMK ini kan banyak banget. Sementara banyak pabrik-pabrik yang mungkin sudah ada pengurangan tenaga kerja. Sebenarnya pemerintah baik pusat maupun Jawa Tengah itu sudah memberikan peluang yang sangat luar biasa untuk anak-anak lulusan SMA, SMK dengan diberi pelatihan, persiapan untuk kita menarik investor baru. Dengan ini kan sudah tahun kedua nih, dan sudah ditemukan vaksin COVID-19. Dari vaksin ini harapannya timbul kepercayaan dari investor untuk bisa masuk ke Jawa Tengah. Harapannya sebenarnya kita di Pekalongan dan Batang double 13 ini, Pekalongan Raya ya, Pekalongan, Batang, Pemalang, Kabupaten Karsiden Pekalongan ini sudah tumbuh banyak kawasan-kawasan industri yang seperti di Kendal dan aksesnya langsung tol. Ini karena kita dengan temunya vaksin ini berharap, dan kita harus optimis bahwa investor akan masuk ke Jawa Tengah. Dan makanya diberikan dari Provinsi Jawa Tengah itu, dari Dinas Tenaga Kerjanya, di Balai Latihan Kerja yang ada di Jawa Tengah ini sudah membuka peluang untuk lulusan SMA, SMK yang belum bekerja diberi pelatihan. Diberi pelatihan gratis, tempat makan, dan bahkan ada uang saku dan modal. Meskipun kemarin ada refocusing untuk ke COVID, untuk penanganan COVID, tapi sebenarnya itu sudah ada pelatihan khusus, sehingga harapannya manakala ini COVID-19 ini sudah karena sudah banyak yang divaksin, jadi kan insya Allah kesehatan masyarakat itu semakin meningkat dan tidak mudah kena COVID. Ini sebenarnya kuncinya bahagia. Kalau kita bahagia, insya Allah sehat, COVID tidak akan masuk. Lah berarti kalau saya pernah kena COVID, berarti saya pernah nggak bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Ini bahagia ini luar biasa karena ya support juga, percaya diri juga boleh. Tuh, Mbak. Lah pelatihan ini, ini kadang-kadang sebenarnya bukan karena pengurangan tenaga kerja sehingga pengangguran ini, sebenarnya masih banyak dibutuhkan tenaga kerja yang terampil, yang langsung siap pakai. Kadang-kadang ada pabrik baru masuk, kemudian ini lepas dari COVID, apalagi sekarang ada COVID ya. Harapannya taruhlah di Pekalongan ada pabrik baru, dibangun pabrik baru. Harapannya kan bisa mengambil pengangguran yang ada, tenaga kerjanya yang di sekitar Pekalongan itu, di mana pabrik itu. Tapi ternyata sumber daya manusianya, SDM-nya kurang ya, Bu. Jadi hanya lulusan SMA nggak punya keterampilan lebih. Padahal sudah ada pelatihan menjahit, pelatihan perbengkelan, tapi kadang-kadang tidak mau cepat tanggap setelah banyak pengangguran, ngeluhnya kepada pemerintah. Makanya memang kita butuh kerjasama yang kuat. Masyarakat juga harus tidak hanya menyalahkan atau sidik-sidik ya nun sewu kalau sidik ngeluh dengan bupati dan ngeluh dengan kami, tapi kami memang bisa dikeluhi, dan kami memang wakil rakyat
yang mewakili beliau mewakili masyarakat, sehingga kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Tapi kami sebatas sesuai dengan kewenangan kami saja menyampaikan. Untuk kebijakan sepenuhnya ada di pemerintah dan kepala daerah, tentunya ada di eksekutif. Kami sebagai legislatif hanya memang ikut penganggaran, ikut pengawasan dan perundang-undangan, pembuat undang-undang, peraturan daerah ini. Tapi apapun kan ini kebijakan pemerintah, dan pemerintah memang sebenarnya sudah sangat luar biasa, memberikan fasilitas terutama pada COVID ini. Ya sampai program Joko Tonggo, program UMKM ini sebenarnya sudah diberikan. Tapi ya kadang-kadang ya nuwun sewu, kadang-kadang ya mohon maaf lah, kita kadang karena memang kebutuhan mendesak yang akhirnya yang untuk modal untuk konsumtif gitu ya. Tapi saya yakin nanti kalau setelah ini COVID selesai, pertumbuhan ekonomi, ya kita harus optimis, pertumbuhan ekonomi bisa naik dan kembali. Sebenarnya sudah mulai menggeliat kok, untuk khususnya di Pekalongan Raya ini, Excursion Pekalongan ini. Kemarin dengan adanya PPKM Mikro saja kan kita tidak terdampak itu, PPKM Mikro. Dan mudah-mudahan kita optimis ke depan Jawa Tengah menjadi Jateng Gayeng ya. Jateng Gayeng, tidak tetap boten korupsi, boten ngapusi ya Mas ya. Slogannya Pak Ganjar. Slogannya Pak Ganjar yang harus selalu kita ingat, Mitra RKS Jateng Gayeng. Dan mungkin Pak Agung mau menambahkan berkaitan dengan solusi ini untuk mengatasi pengangguran. Ya, tadi sudah disampaikan sama Pak Firna, ya itu betul sekali. Jadi giat, makanya kita selalu promo, ayo investasi Jawa Tengah masuk, COVID sudah mau pergi, kita vaksin, makanya diharapkan jangan takut vaksin. Bukan takut vaksin tapi takut disuntik Pak. Jadi takut vaksin. Oh iya. Makanya kita dukung program pemerintah. Kita dukung program pemerintah vaksinasi seluruhnya, gratis ora gelem. Mau bayar wedo vaksin ya? Gratis vaksin. Kita kasih fasilitas untuk vaksin. Datang aja, seperti kemarin waktu COVID, semua swab kelurahan, kecamatan, kita promo untuk itu. Tapi yang datang nggak ada, cuma segelintir orang. Alasannya apa? Takut irungnya disogok-sogok, wah iki. Padahal tidak ada apa. Kan gitu. Nah ini sekarang giliran sudah ada vaksin takut disuntik. Sana pernah. Nah kalau takut disuntik apa dulu nggak pernah disuntik kan gitu. Artinya apa? Kita dukung program pemerintah supaya apa? Supaya masyarakat sehat, negara kuat. Ya. Nah sekarang investasi kita dorong supaya investasi ini bisa lebih meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah. Ya kan ini program pemerintah. 21 proyek diluncurkan termasuk kawasan industri di Batang masih. Ya, diharapkan di Batang dengan kawasan industri terpadu bisa menyerap tenaga kerja. Ya ini investasi, datang mereka berbondong-bondong, wis investasi nang ini. Investasi nang ini itu di Jawa Tengah masih mencoba. Ya dari situ nanti pengangguran mudah-mudahan bisa teratasi dengan membangun perusahaan-perusahaan baru dengan investor yang masuk ke wilayah Jawa Tengah yang menjadikan penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi sekali. Diperkirakan 14.000 di situ. Wow, banyak sekali ya Pak. Banyak sekali. Kemudian kalau dari program kita kemarin memang di Komisi D, setiap proyek ya setiap proyek di Jawa Tengah yang sedang ada pembangunan diharapkan keterlibatan masyarakat lokal, bukan sebagai tenaga ahli mungkin, tetapi membantu yang istilahnya dulu sampai sekarang padat karya. Jadi mengoptimalkan mereka-mereka yang masih menganggur karena dampak COVID, atau karena dikeluarkan dari pabrik lah, atau karena dirumahkan karena pabriknya belum berjalan, atau apalah namanya itu. Kita mensepakati seluruh komponen yang bergerak di bidang konstruksi untuk ikut melibatkan masyarakat di pembangunan. Yang tadi saya katakan padat karya. Padat karya, ya. Itu juga sudah banyak dijalankan ya Pak.
Oke, selanjutnya nih, karena banyak sekali upaya pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi perekonomian masyarakat, salah satunya yakni bantuan sosial ini yang sering sekali ya dibagikan ke masyarakat. Bahkan sudah berkali-kali, sudah lama sekali. Nah, ini apakah bansos ini efektif untuk mengurangi dampak dari ekonomi yang menurun ini, Bu? Kak? Ya, sebetulnya tidak mengurangi sekali, karena mengurangi manakala dia bekerja. Iya, betul. Kalau ada bansos dia tidak bekerja, hanya menunggu bantuan terus. Ya, bansos, bantuan sosial itu ada tahapan dan kriterianya. Jadi tidak semua mendapatkan, hanya mungkin mereka yang memang hidup sendiri atau sudah ada stempel dari pemerintah setempat yang namanya dari RT RW, kemudian dari lurah. Stempelnya apa? PK. Keluarga miskin. Ya itu. Jadi kita berharap mereka tidak mengandalkan itu. Nah, kalau dia tidak mengandalkan itu, ya kerjalah. Iya, itu nggak efektif ya, Pak? Tidak efektif. Jadi saya kira ya efektif sekali, karena memang dampak kan. Iya. Tetapi kita tidak berharap di situ terus gitu loh. Kita berharap maju berkembang, ya kan? Jangan pernah takut untuk maju dan berkembang, karena ini kita lawan COVID dengan cara yang tadi vaksin. Jadi semakin berkurang bantuan sosial, mestinya peningkatan ekonomi semakin tumbuh dan berkembang. Ya. Ibu mau menambahi? Iya, mungkin efektif di awal-awal COVID. Tapi sekarang ini setelah 1 tahun lebih ini lebih ke bukan bantuan, ya mohon maaf, bantuan secara materi ya, bukan bantuan. Tapi kalau dulu mungkin awal-awal kita diberi ikan, tapi saat ini harusnya diberi kail. Iya. Diberi kail untuk, dan sudah dilaksanakan dengan mengundang investor. Kita juga sudah memberikan pelatihan. Harapannya COVID selesai, siap kerja, industri berjalan kembali, perekonomian tumbuh. Dan dengan ada yang dapat bantuan COVID kemarin itu pun sebenarnya sudah diklasifikasi. Yang PKH tidak dapat bantuan dari yang dampak COVID. Itu pun ya namanya masyarakat kadang-kadang ada iri ya, karena jumlah dapat. Iya, kan kayak gitu. Sudah dapat di sosial PKH. Dalam bentuk yang lain. Iya, ya? dalam bentuk yang lain. Soal dapat sih dapat, itu dilema juga kita pendistribusiannya. Iya. Dan kadang-kadang ada yang iya kalau bantuan itu mintanya dapat. Namanya juga bantuan. Ya, siapa yang nggak mau ya, Pak? Gitu. Kalau banyonya gimana, Pak? Nah, itu. Oh iya. Bantuan semuanya pasti masyarakat mau ya, nggak payah. Iya, nggak ada yang nolak ya. Karena juga COVID ini dampaknya nggak cuma ke orang miskin tapi juga ke semuanya. Karena awal-awal memang awal-awal. Malah justru ya malah yang bertahan itu UMKM, Mbak. UMKM ini bertahan pelan-pelan, dan home industri ini mah tumbuh sebenarnya. Iya. Home industri ini tumbuh, dan dengan kemarin adanya bantuan UMKM yang hanya rekomendasinya mudah sekali untuk mendapatkan bantuan itu hanya rekomendasi dari kepala desa bahwa benar-benar si kelompok harus ada kelompoknya, harus kelompok, dan benar-benar itu ada usahanya, ada kelompok usahanya diketahui sama kelurahan, hanya desa atau kelurahan. Ini simpel sekali. Itu bagus itu. Dan efektif memang, apalagi sekarang ini dengan kita dirumahkan, maksudnya di rumah ya, kita di rumah aja dengan adanya kemajuan teknologi, ya makanya harapannya UMKM ini juga melek teknologi, jadi bisa jual online
Dan ini anak-anak sekolah pun yang kreatif juga sudah pada mulai kayak gitu ya. Iya. Jual-jual online karena memang kita daring. Ya namanya sekolah daring ini ada kekurangan dan kelebihan. Semua apapun ada kekurangan dan kelebihan. Sehingga kita tinggal kitanya saja bisa meminimalisir kekurangan dan memanfaatkan kelebihannya. Wah, menarik sekali Mitra RKS pembahasannya ya. Dan kemarin karena 2020 ini sempat menurun perekonomiannya dan ini sudah masuk di 2021 bulan ketiga ya Bu ya. Adakah target yang ingin dicapai dari DPRD ini untuk pemulihan ekonomi masyarakat di tahun 2021 supaya lebih baik dari 2020 kemarin? Nanti sesaat lagi aja Bu. Oke, tetap saja di Infra 13 yang belum disiapin. Setelah ini selesai, langsung closing statement. Mitra, tidak terasa waktunya sudah di penghujung acara nih. Nah, sebelum kita ke closing statement, kita dengarkan dulu nih harapan dari Ibu Irna dan juga Bapak Agung ya. Silakan dari Ibu Irna dulu untuk pemulihan ekonomi di 2021 ini. Ini sih harapan secara keseluruhan ya. Harapannya di tahun 2021 ini semuanya kembali normal ataupun dikatakan new normal. Normal semuanya seperti sedia kala, tetapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan apalagi setelah ditemukannya vaksin COVID-19 ini, harapannya setelah semua ikut vaksin, semua vaksin itu secara otomatis COVID-19 akan lenyap dari Indonesia, Jawa Tengah dan khususnya di Eks-Karsiden dan Pekalongan. Amin Allahumma amin. Sehingga muncul kepercayaan investor. Investor percaya bahwa di Jawa Tengah ini aman untuk berinvestasi. Harapan saya, monggo jangan takut, jangan malu. Kita harus terbuka apa adanya. Kalau memang kita kena COVID, kita sampaikan kepada tenaga kesehatan sehingga tidak menular kepada yang lain. Dan jangan takut untuk disuntik, divaksin. Ini adalah demi masa depan bangsa Indonesia, demi masa depan anak-anak kita, demi masa depan generasi penerus bangsa kita. Mari kita bersama-sama untuk memang baru dimulai dari yang pertama yang belum pernah kena COVID dulu, kemudian yang lansia, yang rentan, sangat rentan dengan COVID-19 ini. Mungkin belum semuanya bisa mendapatkan COVID, tetapi pemerintah sudah menyiapkan untuk bisa seluruh warga masyarakat di Jawa Tengah, khususnya di Eks-Karsiden Pekalongan ini, untuk bisa vaksin COVID-19, sehingga investasi akan masuk di Eks-Karsiden Pekalongan. Dengan investasi masuk, otomatis mengurangi tingkat pengangguran yang akhirnya kembali menjadi Jawa Tengah yang hebat, yang luar biasa, yang bisa berdaya saing dengan bisa saing lah, bisa bersaing dengan daerah lainnya. Itu harapannya itu. Dan sekaligus closing saya ini closing. Mari kita bersama-sama jaga diri kita sendiri dari COVID-19, tetap 3M, dan jangan takut dengan vaksin 19. Yakinlah bahwa pemerintah tidak akan pernah, pemerintah itu sama saja dengan orang tua. Orang tua itu tidak akan pernah menyengsarakan anaknya. Jadi pemerintah sebagai orang tua tidak akan mungkin menyengsarakan rakyatnya. Insya Allah kita kembali normal.
dan segera COVID-19 lenyap dari bumi Indonesia. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Irna ya. Wah, vaksin ini memang bagaikan titik terang ya, karena ini juga kita tidak perlu takut karena ini bukan hanya demi diri kita sendiri tetapi juga demi masyarakat dan ekonomi di wilayah kita supaya kembali normal. Selanjutnya ke Pak Agung, bagaimana harapannya dan sekaligus statement closingnya Pak? Ya. Kita berharap supaya dengan ditemukannya vaksin COVID-19, pertumbuhan ekonomi menjadi merambat naik, syukur-syukur tidak hanya merambat tapi melaju naik. Kenapa? Karena harapan kita pelaku usaha sudah berani keluar rumah, pelaku usaha sudah berani bergerak, investasi datang, pelaku usaha bergerak, kemudian kebutuhan juga sudah bisa normal kembali. Itu harapan. Mudah-mudahan ada pertumbuhan di sektor perekonomian, sektor usaha bisa mencapai, karena tadi min sekarang 2020 min, kemudian di 21 ini bisa merambat naik ya, syukur-syukur bisa mencapai 5, lah sekian. Jadi itu akan menjadikan kita menjadi normal kembali. Yaitu harapan yang sangat kita tunggu-tunggu sekali. Artinya apa? Artinya bahwa masyarakat yang tadinya takut untuk jalan, takut untuk keluar, sekarang bisa keluar, beraktivitas seperti sedia kala. Yang tadinya tidak bekerja, kemudian lapangan pekerjaan ada lagi, karena pabrik-pabrik atau tempat-tempat usaha sudah bisa buka kembali. Gitu. Iya. Ada lagi Pak? Ada. Oh ya, silakan. Jadi saya berharap walaupun sudah ada vaksin, tetap patuhi protokol karena virus masih ada di mana-mana. Jadi cuci tangan, kemudian pakai masker, jaga jarak aman, tetap hidup sehat, tetap semangat sehat, berpikir positif, bahwasanya kita selalu harus maju, tidak diam di rumah, tetap giat bekerja untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara kita. Oke, dan yang terakhir jangan lupa bahagia ya, biar selalu jangan sehat. lupa bahagia, berpikir positif. Bahasa sekarang yang tren, apa itu? Semangat sehat. Semangat sehat. Bagus sekali. Oke, terakhir kasih itu dia ya harapan-harapan dari DPRD Jawa Tengah, dari Dewan kita, Wakil Rakyat kita. Semoga 2021 ini ekonomi di Jawa Tengah bisa kembali bangkit, bisa kembali normal seperti semula ya Bu Irna dan juga Pak Agung. Terima kasih atas waktunya Ibu Irna dari anggota Komisi A Bidang Pemerintah. Terima kasih Ibu. Dan juga Bapak Albertus Agung Satria Hermawan, terima kasih juga. Dan ini dari anggota Komisi D Bidang Pembangunan. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih sudah datang. Radio Kota Santri. Iya, semoga bisa jumpa kembali lain waktu ya. Media informasi, aspirasi dan edukasi. Dan sebelum pamit mitra, Lala ingatkan kembali untuk Instagramnya di kominfo.jateng, kemudian Twitter kominfo.jateng, Facebook diskominfo.jateng, website diskominfo.jateng.jatengprof.go.id, dan YouTube Kominfo Jateng. Baiklah, karena waktunya sudah selesai, Lala pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita dengarkan dulu azan asar berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.